Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Dan juga Tribuners kembali lagi di program Tribun Timur Live Update dan kita akan menginformasikan terkait sebuah bus berisikan puluhan pemudik terbalik di Jalan Poros Makassar Palopo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Mobil dengan nomor polisi DD7359MZ itu tergelincir hingga terbalik pada Rabu 19 Maret 2025 sekitar pukul 1 WITA malam. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Sauki dari Luwu. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Ilu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Morowali, silakan rekan Sauki. Ya Ilu, suaranya kurang terdengar. Baik, dapat disampaikan kepada Tribuner seperti apa kronologi dari sebuah bus yang berisikan puluhan pemudik terbalik di Jalan Poros Makassar Palopo, khususnya di Kecamatan Suli. Ya, benar sekali. Tadi malam itu sekitar pukul 1 dini hari, 1 malam dini hari, satu buah mobil bus tujuan Morowali menuju Makassar itu terbalik di Jalan Poros Makassar Palopo, tepatnya di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dan pada saat insiden tersebut, memang Kabupaten Luwu sedang diguyur hujan yang cukup lebat dan mengakibatkan jalanan aspal itu licin untuk dilalui kendaraan. Dari keterangan sopir bus Rudi, kami mendapati bahwa pada saat itu, pada saat insiden itu, dia sedang beristirahat dan salah satu sopir cadangan yang membawa atau mengendarai mobil tersebut. Namun ketika sampai di lokasi kejadian, bus tidak bisa terkendali karena kondisi jalan yang licin tadi, sehingga pada saat mengerem, kemudian mobil tersebut terbalik hingga menutupi badan jalan. Begitu rekan Ilu. Kemudian mungkin apakah korban ada yang terluka begitu ataupun juga ada korban jiwa? Informasinya seperti apa rekan Sauki? Ya, dari wawancara kami dengan Kasat Lantas AKP Sarifudin, bahwa mobil ini berpenumpang 29 orang tujuan Makassar. Dari insiden kecelakaan tersebut, sebanyak 16 orang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke dua rumah sakit yang ada di Kota Belopa. Pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru, kemudian yang kedua di Rumah Sakit Hikmah Kota Belopa. Jadi dari pantauan kami, setidaknya saat ini masih ada 5 penumpang yang masih dirawat karena statusnya mengalami luka yang cukup berat, yakni patah tulang, sehingga saat ini masih dirawat di rumah sakit. Namun sebagian penumpang lainnya yang tidak mengalami luka serius, itu tadi sudah mulai dijemput oleh keluarganya berdatangan, dan sebagian lagi melanjutkan perjalanan menggunakan armada mobil yang sama menuju Kota Makassar. Begitu rekan Ilu. Ya, maaf Ilu, suaranya tidak terdengar. Rekan Sauki, apakah memang bus ini melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi sehingga akhirnya tidak bisa dikendalikan oleh supir pada saat hujan turun di Kabupaten Luwu? Ya, benar sekali. Tadi dari keterangan Kasat Lantas, setelah dilakukan penyelidikan kepada sopir dan beberapa penumpang yang ada di dalam mobil bus, memang pada saat insiden tersebut, mobil melaju dengan cukup kencang dan mungkin saja tergelincir karena di lokasi tersebut terdapat tikungan yang cukup lumayan tajam, dan di sekitar daerah tersebut juga banyak pasir-pasir yang berada di badan jalan. Mungkin saja itu ditambah juga dengan kondisi jalan yang cukup licin akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Luwu tadi malam,
sehingga mengakibatkan sopir mobil bus tersebut tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, sehingga pada saat pengereman mobil bus tersebut tergelincir dan jatuh ke badan jalan. Begitu rekan Elo. Kan Sauki, dari pihak PO Bus sendiri apakah ada komentar begitu ataupun juga ada kompensasi yang diberikan kepada para korban yang masih berada di rumah sakit hingga hari ini? Ya, untuk saat ini kami belum mengonfirmasi salah satu armada Adijaya yang merupakan bus yang mengalami insiden tadi malam. Namun saat ini korban sudah mendapatkan perawatan, semuanya sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, dan tadi pihak Jasara Harja juga sudah melakukan pendataan kepada 16 korban luka-luka yang berada di mobil tersebut. Begitu kan? Sebelumnya apakah ada juga kendaraan lain yang pada saat itu sedang melintas dan terkena juga dari mobil atau bus ini yang sedang tergelincir begitu? Apakah ada kendaraan lain juga yang menjadi korban? Ya, beruntungnya tadi malam tidak ada arus lalu lintas itu tidak cukup padat, sehingga pada saat insiden mobil bus ini tergelincir ke badan jalan itu tidak mengenai kendaraan lainnya. Namun karena bodi mobil bus yang cukup besar, pada saat itu warga dibantu polisi cukup kesulitan untuk melakukan evakuasi, dan pada waktu kejadian juga terjadi di pukul 1 malam, sehingga sempat terjadi kemacetan di Jalan Poros Makassar Palopo sebelum mobil tersebut diangkut ke sisi bahu jalan. Begitu kan, Ilu. Terima kasih rekan Sauki atas informasinya dari Kabupaten Luwu. Kami menantikan informasi dan juga update berita lainnya dari Luwu dan sekitarnya. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan bus yang berisikan puluhan pemudik terbalik di Jalan Poros Makassar Palopo pada malam hari tadi. Sini dulu Pak, Pak Rudi ya? Iya Pak Rudi. Sini dulu. Bagaimana ceritanya bisa bicarakan dulu tak? Di sini kayak depan. Sini dulu Pak, Pak Rudi ya? Iya Pak Rudi. Sini dulu.
Bagaimana ceritanya bisa kecelakaan dulu tak? Di sini kayak di depan. Sini dulu Pak, Pak Rudi ya? Iya baru nih. Sini dulu. Bagaimana ceritanya bisa kecelakaan dulu tak? Di sini kayak di depan. Sini dulu Pak, Rudi ya? Iya baru nih. Sini dulu. Bagaimana ceritanya bisa kecelakaan dulu tak? Di sini kayak di depan. Demikian Tribun Timur Update kali ini Tribuners. Jangan lupa saksikan berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.